langsung aku mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Radin Anissa Salsabila. Kamu bisa manggil Kak Radin atau Kak saja. Oke, Dinda, hari ini adalah pertemuan pertama kita di les matematika ini. Jadi, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, kakak mau intro terlebih dahulu. Kamu tahu nggak jarak dari bumi ke matahari? Pasti jauh banget nggak sih? Di planet sana ada banyak planet-planet di sebelum bumi. Berapa ya kira-kira jaraknya? Mungkin 100.000 atau 1 juta kilometer? Oke, langsung kita ungkap aja. Jarak dari bumi ke matahari itu adalah 147.500.000 kilometer. Wow, kayak jauh banget nggak sih? 1 kilo aja itu kita jalan aja sudah capek, apalagi ini jarak dari bumi ke matahari. Wow, 100 juta. Wow. Oke, kalau kamu lihat bilangan ini kayak bilangan normal yang biasa kamu lihat ya, tapi sebenarnya bilangan ini itu bisa ditulis dalam bentuk lain. Kayak gini misalnya. 1,475 dikali 10 pangkat 8. Jadi 147.500.000 tadi kita bisa tulis menjadi 1,475 dikali 10 pangkat 8. Nah, semua bilangan itu bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Bilangan ini disebut dengan notasi ilmiah atau bentuk matematisnya. Ada juga bilangan 0,000037 kita bisa ubah menjadi 3,7 dikali 10 pangkat 6. Nah, sebenarnya angka-angka yang di belakang ini apa sih, Kak? 10 pangkat 8, 10 pangkat 6. Jadi, inilah yang disebut bilangan berpangkat atau dalam matematika kita biasa sebut dengan eksponen. Bentuk seperti 10 pangkat 8, 2 pangkat 1, 9 pangkat 6, A pangkat B, X pangkat Y, dan lain-lain itu kita biasa sebut dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang eksponen, terkhusus adalah pengertian eksponen dan sifat-sifat eksponen untuk kelas 10 di SMA. Kakak harap pada saat akhir pembelajaran kita hari ini, kamu bisa memahami apa sih eksponen dan juga sifat-sifat eksponen itu bisa kamu terapkan. Kita langsung masuk saja ke materinya. Definisi eksponen. Jika ada bilangan A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A seterusnya sampai N faktor. Lebih mudahnya seperti ini. A pangkat 4 itu sama halnya dengan A dikali A dikali A dikali A. A-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Kalau misalkan 2 pangkat 3, itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya 8. Ini dikali ya, bukan ditambah. Kalau ditambah itu namanya perkalian ya. Nah, tadi di definisi itu bilangnya N-nya bilangan positif. Nah, kalau misalkan ada 3 pangkat min 3 gimana, Kak? Gimana ya, Kak? Kan tadi katanya N-nya positif. Kok tiba-tiba ada 3 pangkat min 3? Hitungnya gimana? Nah, kita bisa menggunakan sifat-sifat eksponen berikut ini. Jadi, pada dasarnya, eksponen itu memiliki 6 sifat dasar, yaitu dari 1 sampai 6 ini. Kakak akan jelaskan satu persatu beserta contoh-contohnya.
Oke, tadi di sifat pertama ada 1 per A pangkat M. Sama dengan A pangkat min M. Jadi, kalau misalkan ada suatu bilangan dengan pangkat minus, itu sama halnya dengan 1 per bilangan dipangkatkan positifnya minus tersebut. Misalkan gini, 3 pangkat min 3 tadi, itu kita bisa tulis sebagai 1 per 3 pangkat 3. Jadi kayak posisi yang di atas, itu jika kita pindah ke bawah, itu pangkatnya akan berubah jadi lawannya. 3 pangkat min 3 itu berubah menjadi 1 per 3 pangkat 3. Nah, kalau udah bentuknya 1 per 3 pangkat 3 gini, kita bisa hitung dong, 3 pangkat 3 itu berapa. Jadi, hasilnya 1 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 1 per 27. Itu merupakan sifat yang pertama. Untuk sifat selanjutnya, yaitu ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu dapat dihitung sama aja kayak menghitung A pangkat M ditambahkan N. Misalkan, kakak punya bilangan 5 pangkat 5 dikalikan 5 pangkat 2 sama dengan pangkatnya tinggal jumlahin aja, kayak 5 ditambah 2 gitu, jadinya 5 pangkat 7. Ya, itu nanti 5 pangkat 7 hasilnya berapa, ya kita hitung sendiri aja nanti. Sebenarnya eksponen ini kayak bukan berpaku pada hasilnya, tetapi gimana kita cara menyelesaikannya. Kayak bagaimana kita mengutak-ngatik pangkat tersebut sehingga menghasilkan satu bilangan aja. 5 pangkat 7 kan satu bilangan kan. Kita nggak usah pikir itu hasilnya nanti aja. Oke. Untuk sifat ketiga yaitu A pangkat M per A pangkat N. Itu sama halnya dengan A pangkat M dikurangi N. Ini sebenarnya sama kayak yang perkalian tadi, cuman karena bentuknya pembagian, jadi kayak yang kalau bentuknya biasa nanti dijumlah, kalau bentuknya pembagian itu nanti dikurang. Kamu bisa hafalin salah satu aja kok. Oke, misalkan ada 2 pangkat 4 dibagi 2. Kan 2 sama halnya kayak 2 pangkat 1 kan. Jadi bisa kita hitung dengan 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 dikurang 1. Jawabannya 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kakak lanjut aja. Selanjutnya ada sifat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Itu gimana cara ngitungnya? Ya, cara ngitungnya yaitu tinggal dikalikan aja pangkatnya. Jadi menjadi A pangkat M dikali N. Misalkan, 10 pangkat 3, terus dipangkatkan lagi 5. Jadinya 10 pangkat 3 dikali 5, yaitu 10 pangkat 15. Gitu aja. Enak-enak kok sifatnya, cuman ya nanti kalau di soal pasti ada kayak sedikit struggle sama soalnya, itu nggak melulu cuma nyari bilangan aja, tapi biasanya itu kayak susah dicari variabel. Kayak gitu. Kita next ke sifat berikutnya. A kali B dipangkatkan N. Ini kayak penyebaran aja sih. Jadinya kayak A pangkat N dikali B pangkat N, gitu aja, enak kan? Misalkan 2 kali 3 dipangkatkan 2. Itu sama aja kayak 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya 36. Oke, selanjutnya A per B dipangkatkan M. Itu ya sama aja, didistribusikan aja M-nya. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Untuk contohnya yaitu 6 per 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Itu sama aja kayak 6 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Hasilnya 4. Kalau misalkan kamu pengen hitung kayak biasanya aja, kayak 6 per 3 langsung kamu hitung, itu hasilnya tetap sama kok. 6 per 3 kan 2, kalau dipangkatkan 2 hasilnya 4. Jadi kayak pakai cara itu atau pakai cara ini juga sama aja. Cuman kita balik lagi, eksponen itu nggak melulu hanya bilangan, pasti ada kayak variabel-variabelnya gitu. Banyak soal itu kayak bukan disuruh nyari jawaban bilangannya, tapi kayak X-nya itu nanti berapa, Y-nya itu nanti berapa. Nah,
untuk sifat yang terakhir, bukan sifat ini sebenarnya. Jadi kayak ada A pangkat 0. Bilangan kalau dipangkatin 0 itu berapa sih gitu. Kalau kamu sering lihat video TikTok gitu, biasanya ada video edukasi yang menjelaskan tentang kenapa kok A pangkat 0 hasilnya 1, kok nggak 0. Kamu sering lihat TikTok nggak? Pasti sering dong. Kalau misalkan keluar di FYP-mu, A pangkat 0 itu berapa? Langsung aja jawab 1. Kenapa? Soalnya gini, misalkan ada A pangkat 3 per A pangkat 3. Kita tahu kalau bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1 kan. Jadi A pangkat 3 per A pangkat 3 itu sama dengan 1. Sedangkan kita tadi punya sifat kalau misalkan pembagian dan base-nya sama A, ini kan base-nya sama A, itu pangkatnya tinggal kita kurangkan. Jadinya kayak A pangkat 3 dikurang 3 kan. Nah, 3 dikurang 3 itu berapa? 0. Jadi A pangkat 0 itu hasilnya 1, bukan 0. Sampai sini paham? Kalau misalkan A pangkat 0 itu gimana kok bisa jadi 1? Oke. Kalau udah paham, kita lanjutin aja ke contoh soalnya. Latihan. Di sini disuruh menyatakan dalam bentuk pangkat positif. Soal-soal ini bisa kita kerjakan kalau kita udah tahu cara mengimplementasikan sifat-sifat tadi. Jadi kalau kamu udah kayak tahu sifat-sifatnya tadi, ngerjain soal ini pasti gampang banget. Pasti kamu nggak bingung. Kayak lihat nomor 1, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Wah, tadi di sifat yang kedua ada tuh, kalau perkalian base-nya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 plus 4, 7. Oke, kita lihat. Wah, bener kan? 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4 itu hasilnya 2 pangkat 7 atau 128. Biasanya kalau kayak pas di kelas atau di sekolah gitu, kamu jawab 2 pangkat 7 aja itu udah bener. Kalau misalkan jawaban yang 128-nya salah itu, biasanya yang sampai kamu jawab 2 pangkat 7 aja itu udah bener. Soalnya kamu paham konsepnya, bukan yang dituntut itu paham konsepnya, bukan paham cara menghitung itunya. Oke. Selanjutnya, yang kedua, soal kedua tadi, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2. Tadi di sifat nomor 3 ya, ada, langsung dikurangin aja itu pangkatnya, kan base-nya udah sama, 5. Jadi 5 dipangkatkan 6 min 2 sama dengan 5 pangkat 4 atau 625. Oke, kita next ke soal yang ketiga. Waduh, udah agak sulit nih, udah ada variabel-variabelnya. Nah, 2 pangkat X itu sama dengan 16. Jadi X plus 7 itu berapa? Tugas kamu yang pertama itu nyari X-nya terlebih dahulu. Kamu tahu nggak 16 itu sama halnya 2 pangkat berapa? Oke, 2 pangkat 4 kan? Jadi, kalau base-nya udah sama, dan ketika itu persamaan, maka pangkat-pangkatnya itu pasti kayak sama gitu loh. Jadi, X-nya itu sama dengan 4. Soalnya 2 pangkat X itu 2 pangkat 4. Jadi, X-nya itu sama dengan 4. Karena X-nya kita udah tahu, kalau 4, jadi 4 tambah 7 sama dengan 11. Nah, ini yang aku maksud, kamu nggak melulu mencari bilangan, tapi mencari variabel juga. Ini emang agak sulit, tapi kalau kamu udah tahu sifat-sifat yang sebelumnya, itu pasti kamu udah kayak, wah ini jawabannya ini gitu. Oke, lanjut. Untuk soalnya nomor 4, yaitu ada A pangkat 3 sama 27. Kalau A pangkat 6, hasilnya berapa? Nah, tadi di sifat yang keberapa ya? 4 atau 5 itu ada. A pangkat 6 itu sama aja kayak A pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, karena kita tahu A pangkat 3 itu 27,
Berarti jawabannya 27 dipangkat ke 2 dong, hasilnya 729. Gitu aja kan, easy kan? Ya emang eksponen itu kayak dasar dari untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang yang berikutnya. Jadi kayak masih easy lah, easy. Oke, selanjutnya ada P sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dan Hi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Jadi P per Hi hasilnya berapa? Wah, ini sih easy banget nggak sih? Coba kamu kerjain dulu. Oke. Nah, betul jawabannya 2/3. Kamu udah tahu kan kayak step-stepnya itu kayak udah nyantol gitu loh di otak, kayak kalau udah tahu sifat-sifatnya itu kayak udah enak gitu loh ya kan? Ya. Caranya oke, benar kok, benar. Oke, selanjutnya ada 3 pangkat min 2 per 3 pangkat min 5. Nah, ini mah udah kayak dikerjain nggak sih tadi di soal nomor 2 sama aja kan? Jawabannya berapa? 27. Oke, benar. Oke, karena kamu kayaknya udah, wih pinter banget, udah tahu pengertian dan sifat-sifat eksponen itu kayak apa. Mungkin untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kakak harap materi hari ini kamu perdalam lagi, kayak banyakin latihan soal. Nanti bakal aku kasih latihan soal juga. Terus kamu matengin itu sifat-sifat eksponen itu seperti apa. Soalnya nanti bakal berguna di materi selanjutnya, yaitu logaritma. Nah, sebelum melanjutkan ke logaritma, ada satu subbab materi lagi yang harus dipelajarin. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bentuk akar. Kamu bisa cicil-cicil nih, bentuk akar tuh maksudnya yang kayak gimana. Oke, karena waktunya kita terbatas juga, kakak akhirin pertemuan kita sampai saat ini. Mungkin kalau ada penjelasan kakak yang kurang, kamu bisa chat atau bertanya di pertemuan selanjutnya. Kakak akhirin pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.